Ya, kita lanjutkan ya pemirsa ya, Mas Adam. Jadi Ya. sebenarnya ada tidak timeline dari penyerahan BLT ini? Karena oke, kemudian pemerintah memberikan angin segar, warga terdampak juga kemudian sudah cukup senang. Tapi kapan nih saya bisa terima nih gitu? Saya ngambil bahasannya seperti ini, karena ini kan sifatnya percepatan ya. Ketika memang jembatan, misalnya saya ambil contoh jembatan dulu. Jembatan itu ditarget 1 bulan. Kemudian ternyata jembatan Tepin Mane itu 1 minggu selesai. Nah begitu juga sebetulnya mekanisme yang terkait dengan BLT ini data dari pemerintah daerah. Kalau datanya ini cepat masuk, ini transfer ke daerah lebih cepat. Karena ini sudah disiapkan anggarannya. Jadi sekarang belum ada yang mendapatkan BLT ini ya, Mas, berarti ya? Belum. Masih pengumpulan tahapnya? Ini data tinggal masuk dari pemerintah daerah, semuanya masuk, langsung ditransfer. Nah ini karena sifatnya dana siap pakai itu model siap begitu. Terus juga reimburse gitu lah ya. Artinya memang bukan reimburse, data masuk langsung ditransfer. Tapi bagaimana pemerintah pusat memastikan daerah ini bekerja dengan benar, dalam arti semua dana-dana ini tepat sasaran begitu, Mas? Ya ini kan artinya kan harus ada trust ya kan, atau trust government ini kan harus tercipta. Nah cuman dalam posisi ini trust ini harus dibangun dengan mekanisme hukum. Nah apakah si dana ini akan disebarkan misalnya 8 juta ini kepada masyarakat, 8 juta cash dengan jemput bola, melihat kan saat ini masyarakat pun mau ngambil bantuan 2 jam perjalanan kaki, agak sulit kan sebenarnya. Artinya memang di sini tadi saya bilang kan ada pengawasan, tetap ada pengawasan. Pemerintah akan memberikan kontrol pengawasan terkait dengan dana itu. Selain tadi dengan mekanisme hukum. Maksudnya mekanisme pengambilan bantuannya seperti apa gitu Mas oleh warga? Ya pengambilannya itu tadi dari data udah masuk, ini ditransfer, kemudian dari pemerintah daerah itu kemudian mendistribusikan. Nah pendistribusian itu apakah kemudian warga memang harus mengambil di salah satu titik atau kemudian memang langsung diantarkan itu kepada warga? Karena kan mereka ATM juga pasti udah nggak ada. Pasti udah nggak ada. Artinya ini ada pengumpulan pasti masyarakat. Nggak mungkin melibatkan masyarakat suruh datang itu kan terlalu repot. Karena kita lihat kemarin bantuan warga harus berjalan sulit sekali karena jalan tak banyak yang terputus dan sebagainya. Boro-boro mengambil ke PT Pos atau ke ATM. Sulit sekali. Ini mekanisme itu nggak mungkin dilakukan. Artinya memang ini mendistribusikan sesuai dengan lokus atau daerahnya masing-masing. Karena ada daerah yang memang misalkan di Sumatera Barat sudah mulai bisa dilalui ataupun di Sumatera Utara, tapi kalau di Aceh ini cash khusus, artinya special cash di sini ini nggak bisa. Ini memang harus ini situasi bencana. Ada pendampingan dari APH juga, dari aparat keamanan, aparat hukum, supaya memang bantuan itu tepat sasaran. Mas Agus, kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Mas Adam soal mekanisme. Kalau menurut Anda, bagaimana ya caranya agar mekanisme ini bisa berjalan secara beriringan di 3 provinsi? Jangan sampai kemudian kita lihat kemarin sepertilah contohnya soal keristrikan dan lain-lain. Gitu. Atau mungkin kita bisa mencontoh negara lain yang menyebarkan atau memberikan bantuan tuh dengan mudah kepada warga yang terdampak. Ini kan pemilu pilkada baru selesai. Kalau kita mengandalkan kepala daerah juga berbahaya kalau nggak ada ngawasin. Dia punya utang banyak waktu kampanye kan. Nah itu satu. Kedua kalau tadi masyarakat Mas Adam bilang nggak mungkin memang sendiri-sendiri. Ada yang mengorganisir. Uangnya dari mana? Nah, pasti dipotong. Sama kayak Anda bayar listrik atau bayar telepon, nyuruh orang kan, RW, RT gitu, ya pasti kan ada potongannya. Nah itu gimana caranya? Nanti kan. Terus kalau Anda tanya di luar negeri gimana? Tadi DNA-nya beda. Jadi nggak bisa sekeras itu karena kita sudah pada posisi yang begitu ruwetnya sistem administrasi negara. Ya, jadi yang saya wanti-wanti, apakah itu Danantara, apakah itu kementerian atau apa, siap-siap semua dokumennya saja karena 5 tahun nanti pasti ada yang ngungkit. Nanti lihat di contoh sekian, rumahnya mana? Itu nggak ada, rumahnya nggak ada. Siapa tanggung jawab? Nah itu muter. Jadi kita capek ngurus itu aja, bukan ngurus pembangunan bangsa ini. Iya, gitu. Jadi pengawasannya jelas, law enforcement jelas. Tadi Tipikor, karena Tipikor kemarin gagal kita batalkan di MK, ya jadi lalu nanti merugikan negara, kena itu korupsi. Ya. Selain DNA yang tadi Anda katakan, apakah memang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai penyaluran bantuan ya Mas Agus melihatnya ada yang kurang nggak sih entah pendataannya, koordinasi? Di kita data, di kita itu ada Perpres 39 kalau saya nggak salah, yang Bappenas kan, satu data Indonesia. Sampai hari ini itu nggak ada. Jadi datanya yang terakhir saya ingat itu waktu saya bicara sama Bu Wali Kota, Menteri Sosial, Bu Risma itu sudah di cleansing.
Tetapi kan cleansingnya berapa tahun yang lalu. Ini harus setiap saat di cleansing data itu betul atau tidak. Ya kan kita nggak tahu ada pendatang ke Aceh gitu terus dia punya KTP, tapi nggak ada di datanya. Dia miskin atau enggak misalnya. Nah itu PR sendiri. Data ya? Ya, data kita sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita punya BPS. Ya sudah kita pakai BPS, tapi sama data dari Kementerian Sosial itu. Ya, yang mana ini? Kan beda loh. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini yang menjadi obstacle kedua yang perlu diperhatikan selain tadi kasus korupsi. Ya. Dan sebagainya. Kalau terkait dengan data ya terkait BLT misalkan itu kemudian ada di data Kemensos. Nah, tapi tetap tadi kita juga melihat bagaimana data BPS juga itu terjadi seperti apa. Artinya untuk mirroring data ya. Ketika ini sesuai atau tidak sesuai. Nah, yang selanjutnya ya kayak misalkan data dari ini ya penerima ini sekarang kan udah ada ketika ini di data BLT ini miskin, tahu-tahu ternyata nggak miskin gitu kan begitu kan. Nah, apalagi yang terdampak ini makanya tadi yang kita lihat ada 3 juta ya, ada 3 juta orang yang di bencana Sumatera ini yang terdampak. Yang kemudian ada 150.000 rumah. Nah, artinya data ini kan sudah tinggal diperdalam nih data dari sini. Nah, ini antara data mirroring yang ada di Kemensos, BPS, kemudian BNPB. Nah, ini memang harus terpadu untuk kemudian one gate datanya disesuaikan dengan benar. Nah, disinilah peran juga dari pemerintah daerah. Artinya memang dari level kelurahan ataupun dari kampung atau ke kampung, dari desa ini data ini harus kemudian ditarik dari pemerintah daerah. Inilah yang harus dipercepat sebetulnya. Saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan bahwa ini data ini harus dipercepat supaya kemudian pendistribusian itu harus dipercepat karena orang udah kita ngeliat psikologisnya ini udah sangat lelah, baik itu bagaimana percepatan ini dilakukan, kemudian bagaimana masyarakat harga-harga juga sudah mulai mahal di sana Mas, karena masih belum pulih kan. Nah, tadi masyarakatnya sendiri juga masyarakat kita itu nyari kesempatan, kalau bisa jatah tetangganya diambil juga. Lo itu sudah tadi saya sebut DNA. Panik buying kan? Ya gimana caranya? Kan sama-sama susah nih. Gue juga susah. Itu lebih nggak diambil-ambil lah, gue embat aja kan gitu. makanya kan tadi di situ ada kontrol yang memang harus dilakukan APH itu tadi. Jadi memang ini semuanya ini harus bertindak dengan rasa kemanusiaan yang tinggi daripada rasa individual egonya. Tapi kan petugas APH ini kan juga adalah titik lelahnya gitu loh, Mas. Sudah 24 jam kemudian bekerja gitu loh. Betul. Akankah ada pengawasan yang lebih ketat lagi selain mereka gitu? Iya, tetap ya ketika tadi TNI Polri itu kan kemudian jumlahnya kan 50.000 ya, 36.000 itu TNI, kemudian 14.000 itu Polri. Nah, di sini kan sebetulnya ya memang kita sangat mengandalkan ya dalam posisi ini ya terkait dengan APH ini. Nah, tapi juga di situ yang mempunyai personil yang banyak selain TNI Polri ini kan di negara ini kan nggak ada, ya kan. Nah, makanya pengawasan harus dilekatkan itu salah satunya melalui APH tadi, gitu. Mas Agus, terakhir kalau berbicara mengenai BLT ini kan sebenarnya harus bergerak cepat ya. Maksudnya pemerintah nggak bisa ya kita mengumpulkan dulu data, kemudian mencocokkan dulu data dan lain sebagainya. Mungkin warga sudah merasa saya kelaparan dan lain sebagainya. Nah, ya sudah aja yang ada data itu dipakai. Sama seperti waktu Pak Mensos bilang harus diaudit. Saya bilang, ngomong langsung di media juga. Saya bilang gimana ngaudit ini kan sudah kedaruratan dan masyarakat ini uang masyarakat masa diaudit. Kan audit mahal bayar itu gitu loh. Nah, hal semacam ini teman-teman di kabinet jangan aneh-aneh gitu. Ya kan ngomongnya, makanya kita butuh satu koordinator. Satu suara ya. Ketika nanti ini aneh-aneh, media tanya pada koordinator, Pak ini benar atau tidak? Kalau sekarang coba Anda tanya kemana? Itu dia, ada yang bertanggung jawab lah paling at least ya. Iya. Itu ada saja tadi kebocoran pasti. Bukan patut diduga lagi lah, pasti bocor. Ya kan? Nah, ini gimana? Bukan saja pengambil kebijakannya, APH-nya, masyarakatnya pun juga. Dan saya sekarang lagi kalau di Aceh itu yang tadi bendera itu saya khawatir terus terang.
semoga bisa diselesaikan dengan baik. Ya, harapannya seperti itu ya. Kita masih juga menantikan bagaimana gerak cepat betul. penanganan pasca Dan banjir juga bandang mungkin ya. penunjukan ada koordinator ya, agar satu suara satu pintu begitu loh Mas. Artinya memang kita bersepakat untuk hari ini, pagi ini, bahwa titik temunya adalah membutuhkan percepatan melalui tadi ada satgas khusus untuk pemulihan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan memang harus dipimpin dari satu orang untuk kemudian yang Presiden paham betul. Ini paham betul untuk kemudian mempercepat apalagi tadi pendistribusian yang dibutuhkan masyarakat, kemudian hunian sementara. Mungkin juga ada tindakan tegas dari Presiden. Kalau kemarin kan kepala daerah yang kabur saat bencana saya copot, saya pecat gitu. Mungkin ini juga nanti siapa yang akan menyelewengkan dana-dana itu sudah betul. Kita ini harus copot. Artinya kalau di memang, Aceh kan ada kanon, dipecutin aja. artinya kan memang di sini kan harus ada ketegasan ya. Tadi kalau misalkan ada desersi dari pemimpin seperti itu ya, kemudian Kemendagri langsung evaluasi. Nah, hari ini pun sama. Kalau misalkan kemudian ada yang menyelewengkan dana dan sebagainya, ya tadi kalau kata Abang kan Mas Agus ya harus ada kanon. Kalau misalkan di Aceh ini kan kemudian hukumnya kan berbeda kan, otonomi khusus. Tapi Anda sepakat juga kan hal ini ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Adam, Mas Agus. Terima kasih waktu bersama kami.